Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Minggu 2 April 2023, hari Minggu Palma. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Matius, bab atau pasal 21, ayat 1 sampai dengan ayat 11. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada Putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Saudara-saudari yang terkasih, arak-arakan dalam liturgi Minggu Palma hari ini mengingatkan peristiwa sambutan meriah bagi Yesus yang datang di Yerusalem. Ia digambarkan dalam warta Injil pertama atau sebelum perarakan, Matius 21 ayat 1 sampai dengan 11, sebagai raja yang memasuki kota tempat kebangkitannya. Mengapa dia disambut meriah di kota kediaman yang maha kuasa, membiarkan diri nanti ditolak oleh para pemimpin di situ? Mengapa ia tidak membela diri atau balas menyerang dengan kekuatan massa yang menyambutnya di sana? Saudara-saudari yang terkasih, dari Yesaya 50 ayat 4 sampai dengan 7, bacaan pertama dalam misa hari ini, dapat diketahui sikap batin orang ini. Ia hamba yang taat seutuhnya pada Yang Maha Kuasa, bukan karena ia memang mau menunjukkan ketaatan dengan menjalani segala akibat pilihan ini, melainkan karena kehidupannya memang terarah untuk itu. Sang hamba mengakui bahwa ia diutus untuk menyampaikan sabda ilahi kepada siapa saja yang letih lesu, yang tidak lagi mampu mencari tahu kehendaknya, terlalu capek dengan macam-macam urusan. Saudara-saudari yang terkasih, sang hamba juga mengakui tiap hari Yang Maha Kuasa sendiri menajamkan pendengarannya sehingga baginya jelas apa kehendaknya. Oleh karena itu, ia dapat membawakan kehadiran ilahi ke tengah-tengah umat manusia. Ia tidak melawan bila dimusuhi. Ia membawakan kehadiran yang tak menggetarkan. Inilah yang masih dikenali orang-orang yang menyambutnya di Yerusalem ketika mereka mendengar kedatangannya. Tetapi segera pendengaran dan penglihatan batin mereka digelapkan oleh sikap penolakan. Namun ia sendiri tetap pada jalannya.
membawakan kehadiran ilahi di dalam keadaan apapun. Saudara-saudari yang terkasih, menurut Matius 21 ayat 5, kedatangan Yesus di Yerusalem itu peristiwa yang telah dinubuatkan Nabi Zakaria. Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai betina dan seekor keledai beban yang muda. Zakaria 9 ayat 9. Kemudian dalam ayat 7 disebutkan, setelah orang-orang mengalasi punggung keledai betina dan anaknya, Yesus pun menaiki kedua-duanya. Memang menaiki dua keledai itu sama anehnya bagi orang sekarang dan orang dulu. Tapi ini cara penginjil Matius mengatakan bahwa nubuat tadi kini sedang dipenuhi. Yang tidak bisa dibayangkan secara biasa itu kini terjadi. Saudara-saudari yang terkasih, dalam pemahaman penginjil Matius dan orang-orang yang penuh harapan pada zaman itu, Mesias yang mendatangi mereka ialah Dia yang memiliki wibawa seorang raja dan sekaligus tokoh yang lemah lembut, maksudnya yang dapat memahami kerapuhan manusia. Memang seolah-olah ada dua tokoh, satu sisi kebesaran, sisi lain kelemah lembutan. Kedua-duanya mendatangi Yerusalem bersama. Inilah gagasan yang hendak diutarakan oleh penginjil Matius secara surrealistik dengan mengatakan Yesus menaiki keledai betina dan anaknya. Saudara-saudara yang terkasih, penginjil Matius mempertajam penginjil Markus yang menceritakan Yesus mendatangi Yerusalem menunggang seekor keledai yang belum pernah dinaiki orang. Markus 11 ayat 1 sampai dengan 10. Matius mengajak mereka yang mendengar Injilnya melihat dengan mata batin kedua sisi Yesus itu. Sebagai raja yang penuh wibawa, tapi juga sebagai utusan Tuhan yang lemah lembut. Dengan demikian, nanti dalam mengikuti kisah penghinaan, penderitaan, penyalibannya orang akan tetap dapat melihat sisi Yesus yang anggun dan berwibawa itu. Saudara-saudari yang terkasih, lebih sukar mengendarai keledai daripada tunggangan lain, karena keledai biasanya bukan hewan penurut dan tidak berjalan cepat. Oleh karenanya, sering keledai hanya dipakai untuk mengangkut beban. Pemilik berjalan di muka mengarahkannya, tidak menaikinya. Hanya orang yang pintar sajalah yang bisa mengendarainya tanpa ada yang mengiringinya di muka. Apalagi keledai yang belum pernah ditunggangi orang. Ingat kisah mengenai Balaam, seorang ahli ilmu gaib yang diminta Raja Balak menenung kocar-kacir umat Tuhan. Tapi akhirnya Balaam yang menunggang keledai betina itu memahami apa dan siapa yang sedang dihadapinya dan tidak jadi menuruti permintaan Raja angkara murka itu. Kini, saudara saya yang terkasih, Yesus memasuki Yerusalem di atas keledai. Sebagai orang yang tahu mengarahkan tunggangan yang sukar ini, maka jelas yang hendak dikatakan, ia orang yang penuh kearifan. Ia dapat menyatukan kejayaan dan kelemah lembutan. Dua penampakan yang sulit dibayangkan ada bersama pada diri orang yang sama. Saudara-saudari yang terkasih, orang-orang menghamparkan pakaian di jalan ketika Yesus lewat. Apa maksud tindakan ini? Pertama-tama, dia yang lewat itu pasti tidak akan menjejak tanah yang kerap dipakai untuk menggambarkan kerapuhan serta kelemahan manusiawi. Yang mendatangi Yerusalem ini raja yang mengatasi kelemahan dengan kebijaksanaan yang lembut tapi berwibawa. Sekaligus, tindakan menghamparkan pakaian itu juga menggambarkan kesediaan orang-orang untuk tunduk kepada Dia yang sedang mendatangi dengan kebijaksanaannya itu. Pakaian membuat orang yang memakainya menjadi jelas. Bila dihamparkan berarti yang memakainya bersedia menghamparkan diri di muka Dia yang sedang lewat. Memang, saudara saya yang terkasih,
Saat-saat ini kekuatan yang mengancam Yesus belum bertindak. Sebentar lagi, kekuatan-kekuatan yang mau menyingkirkan kebijaksanaan ini akan tampil. Orang-orang yang menyambut kedatangan Yesus dan menyatakan diri tunduk kepadanya itu nanti juga akan ikut meneriakkan kematian baginya. Terlihat nanti betapa besar dan mengerikannya kekuatan yang melawan kebijaksanaan itu. Sedemikian kuat hingga dapat menembus sampai ke lingkungan yang paling dekat dengan Yesus sendiri, Yudas. Saudara saya terkasih, warta Injil kedua yakni kisah sengsara atau yang sering kita kenal dengan sebutan Pasio, yang menurut Matius dimulai dengan kisah pengkhianatan Yudas. Yudas menjual Yesus kepada imam-imam kepala dan kemudian Yudas mengembalikan 30 perak yang diterimanya dari mereka, lalu menggantung diri. Bagian selanjutnya dari kisah sengsara ini berawal dengan peran Pilatus yang menahan Yesus dan melepaskan Barabas atas desakan imam-imam kepala dan berakhir dengan tindakan Pilatus juga atas permintaan imam-imam kepala yang mengirim penjaga ke kubur agar jenazahnya tidak diambil murid-muridnya pada hari ketiga. Kehidupan Yesus pada hari-hari terakhir itu memang dijungkir balikkan oleh Yudas dan Pilatus. Namun, kemudian nasib tragis Yudas sangat mengenaskan. Saudara saya terkasih, kisah tragis Yudas sering kurang didalami maknanya. Atau paling-paling ia hanya menjadi sasaran cercaan. Namun bila dilihat bagaimana Yesus menanggapinya, kisah ini bakal membuat kita memahami misteri tindakan ilahi. Ketika mengumumkan dalam perjamuan malam bahwa di antara yang hadir ada yang bakal menyerahkannya, Yesus tidak menuduh siapapun. Bahkan ketika Yudas ikut bertanya apakah dia itu orangnya, jawab Yesus hanyalah, "Engkau telah mengatakannya." Kata-kata ini maksudnya sama dengan, coba pikirkan apa yang sebenarnya yang sedang kau lakukan ini. Yudas sebenarnya orang yang terlalu naif. Ia ingin mendapatkan relasi dengan kaum berkuasa, bukan untuk mencelakakan Yesus. Dalam hati kecil kiranya ia berangan-angan, toh Yesus akan dapat menghindari penangkapan dan konsekuensi lebih jauh. Ia kan orang yang luar biasa. Saudara saya yang terkasih, Yudas mempunyai persepsi sendiri mengenai siapa Yesus itu. Inilah yang membuat Yudas celaka. Dia salah satu orang yang terdekat dengan Yesus tetapi tidak mau melihat siapa dia dan makin menutup hati dan pikiran sendiri. Yesus telah 3 kali mewartakan bahwa ia akan mengalami sengsara dan mati dan bangkit. Itu jalannya. Murid-murid tidak memahami. Juga Yudas. Tetapi Yudas bukan hanya tidak memahami, melainkan bertindak gegabah menolak untuk memahami dia. Ia mau mendapatkan keuntungan dengan perhitungannya sendiri. Dengan demikian, ia menyepelekan kebijaksanaan ilahi. Tragisnya, saudara saya yang terkasih, Yudas tidak menyadari hal itu. Ia baru terbangun ketika sudah terlambat. Dan sekali lagi ia masih mengira dapat mengurungkan yang terjadi dengan mengembalikan 30 perak yang diperolehnya. Ia makin terkurung dalam dirinya sendiri. Orang bisa memungkiri Yesus seperti yang dilakukan Petrus atau meninggalkannya seperti murid-murid lain. Tetapi mereka tidak mendahului tindakan ilahi. Mereka itu bisa ditolong dan kembali. Tetapi dia yang mendahului tindakan ilahi atau mau mengurungkannya tidak bakal tertolong. Kemudian saudara saya yang terkasih disebutkan dalam bagian kedua kisah sengsara, istri Pilatus semalaman gelisah dan bermimpi. Dan keesokan harinya mengirim pesan kepada suaminya agar jangan mencampuri perkara orang benar itu. Ini isyarat dari penginjil Matius bagi pembaca Injilnya agar menengok kembali ke belakang ke nasib tragis Yudas. Dengan menyerahkan Yesus sebetulnya mencampuri perkara orang yang benar dan mendapat celaka. Sekaligus pembaca diajak memeriksa dari dekat
apakah Pilatus betul-betul mencampuri perkara ini dan sejauh mana. Sekalipun ia ikut campur, semua yang terjadi pada Yesus sebetulnya terjadi bukan karena Pilatus. Malah dalam seluruh bagian kedua kisah sengsara itu, Matius memperlihatkan betapa konyolnya sang penguasa itu. Pilatus membiarkan diri dimanipulasi oleh pemuka-pemuka Yahudi. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus tetap setia pada jalannya. Baginya tetap berlaku gambaran yang bertumpang tindih antara raja yang jaya dan kelebutan yang membuatnya rapuh di hadapan kekuatan-kekuatan yang sedang berusaha menjungkir balikkan kebijaksanaan dengan mempergunakan baik Yudas maupun Pilatus. Tapi Yesus tetap berada di dalam garis kebijaksanaan hingga akhir. Inilah sebenarnya kebesaran utusan ilahi yang kita rayakan selama Minggu Pekan Suci yang dimulai hari ini hingga Pekan Paskah nanti. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa, Engkau telah mengutus Putramu Yesus Kristus ke dunia ini. Dia telah setia walau menderita, dan Dia tetap mulia walau dicerca para penguasa dunia. Kami mengucap syukur atas Yesus Sang Penebus dunia ini. Semoga kami orang-orang yang berdosa ini sadar akan kedosaan kami, bertobat dan akhirnya memperoleh pengampunan dan keselamatan karena derita penyalibannya. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.